Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Marzuki di Banyuwangi. Atau ya, Mas Marzuki ini biasa dipanggil Juki gitu ya. Jadi kita pakai nama Juki aja. Nah, ini Mas Marzuki menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami itu di kisaran tahun 2000-an akhir. Jadi pada saat itu Mas Juki sendiri, Mas Juki ini dia udah bekerja, usia sekitar 25 tahun. Cuman itu sewaktu Mas Juki masih sekolah, badannya itu kurus, ramping, ringan, enak, atletis begitulah. Tapi setelah dia bekerja, ada satu perubahan besar. Badannya Mas Juki itu entah kenapa jadi makin gempal, dan dia pun menyadari hal itu. Kenapa ya badanku kok tambah melar begini, dan ini cepet banget. Perasaan makanku ya nggak nambah, makanku tuh biasa aja gitu ya. Cuman memang makanku itu lebih teratur dari sewaktu aku masih sekolah. Terus dulu waktu masih sekolah, duitku kan terbatas, jajanku ya jarang. Lah, sekarang ya aku jajan juga ndak banyak-banyak banget ya. Cuman bedanya ya sekarang aku udah punya pegangan lah, udah punya tabungan gitu ya. Dan makanku biasa aja, tapi ndak tahu badanku jadi cepet banget bengkak, cepet banget besar. Makanya dia tuh kebingungan sendiri. Ini gimana ya, ini gimana? Nah, ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman kerjanya. Beberapa dari mereka lari aja bro, kalau enggak jogging itu pagi-pagi gitu ya, itu bagus kata si teman-temannya itu. Ya, Mas Juki pun setuju dengan hal tersebut. Iya ya, mungkin aku karena kurang gerak kali ya. Dulu waktu masih sekolah itu main berantem-beranteman gitu kan. Aku banyak bergerak juga, naik angkot dari rumah menuju jalan itu kan aku jalan kaki lah. Sekarang cuma mondar-mandir doang di dalam kantor, pulang naik motor, berangkat naik motor. Di rumah juga rebahan. Oh iya, pantesan aku itu kurang gerak kata Mas Juki. Jadi beneran ini gimana ya caranya ya? Ya udah deh, aku ngikutin jogging, tapi aku nggak mau ketemu sama orang-orang. Maksudnya nggak mau ketemu banyak orang. Kalaupun aku jogging, itu enaknya itu ya selepas subuh kali ya. Masih pagi selepas subuh itu udah ada orang, pikirnya Mas Juki. Ada orang nanti pulang dari musola habis pada sholat subuh. Berarti sebelum subuh aja. Iya, sebelum subuh. Jam berapa? Jam 4. Oke deh, aku atur gitu ya. Aku mau jogging itu jam 4 pagi. Dan akhirnya Mas Juki pun berhasil melakukan rencananya tersebut. Dia tidur waktu itu ya, tidurnya tuh normal sekitar jam 10 malam. Jam 4 pagi itu udah bangun, tapi leyah-leyah dulu gitu ya. Sebentar baru dia keluar. Baru pertama-pertama pemanasan dulu. Aku ndak mau langsung jebret, langsung jarak jauh gitu. Nanti kakiku pada jarum semua, nanti kakiku pada pegel, pikirnya Mas Juki. Ya, akhirnya dilakuin lah, tidur malam, pagi-pagi itu bangun juga males banget. Aduh, ini mau jogging nggak ya? Ayo jogging. Hari pertama pun berhasil, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, masih di sekitaran rumah di sana bolak-balik. Karena itu tadi sambil melihat kondisi ini orang-orang saat mau berangkat musola itu jam berapa sih? Soalnya biasanya tuh ada yang pagi-pagi banget sebelum azan itu udah pada berangkat juga ada. Nah, malam itu ya sekaligus observasi gitu ya kondisi. Oh, aman, ternyata ndak ada yang lewat ke sini. Ya wis lah, aman-aman kata Mas Juki. Besok aku mau jam segini lagi. Akhirnya sudah tidur biasa. Itu kan akhirnya sebenarnya itu ada pengurangan jam tidur. Tidur jam 10, bangun jam 4. Mungkin itu sekitar berapa ya, 6 jam tidur lah. Nah, 6 jam tidur buat Mas Juki itu kurang. Kalau siang di kantor itu bawaannya tuh ngantuk banget kata dia. Bahkan jam 10 aja itu udah ngantuk. Aduh, ini aku kurang tidur kalau begini. Dilakukan jogging itu selama beberapa hari. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita,
seperti biasa, mohon izin, mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji yang dilihat kawan-kawan yang muter-muter ini adalah bawang premium, bawang goreng murni, renyah, tanpa campuran apapun, tanpa pakai tepung, tanpa pakai campuran-campuran yang lain. Bawang digoreng gitu ya, dikeringkan, ya renyah, minyaknya juga sedikit. Untuk kawan-kawan yang kemarin sempat memesan, sudah sempat membeli, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin yang belum memesan atau udah lama nggak pesan nih, ya ditunggu pesanannya. Terima kasih. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Riam Biru juga terima kasih banyak atas support, atas dukungannya, apapun itu, terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Juki tadi. Singkat cerita, beberapa hari dilakukan, ya Mas Juki menyadari aku itu kurang tidur, siang itu nggak bisa tidur. Akhirnya di hari Minggu, dia nggak kerja, wes bablas tidur sepuas-puasnya, kata si Mas Juki. Badanku jadi lemes dan sebagainya. Ada yang berubah ini kalau kayak gini, cuman berubahnya kalau begini ya nanti aku malah tambah gemuk lagi gitu kan. Nah dari situ Mas Juki pun akhirnya, gimana caranya ya? Aku tidur itu lebih sore aja, kata si Mas Juki. Aku tidur lebih sore, nanti jadi tidurku bakalan cukup minimal 8 jam lah, kata dia. Kata orang-orang, dia baca di website, orang katanya itu ya tidur itu 8 jam. Ya wis, tak lakuin seperti itu. Setelah beberapa hari itu mengalami itu, Mas Juki pun sekitar hari berikutnya, Mas Juki pun sekitar jam 8 malam itu udah siap-siap tidur. Memang udah ngantuk waktu itu, udah lumayan ngantuk, tapi biasanya itu ditahan, ngapain dulu gitu ya, nanti tahu-tahu udah ketiduran. Nah ini jam 8 malam dia itu udah rebahan, udah merem, dan dia berhasil tidur. Tidur bangun, tidur pules banget, kata dia, tidurku tuh enak banget. Nah akhirnya bangun kan waktu itu, nggak tahu jam berapa. Mas Juki tahu-tahu bangun begini, ngelihat jam, wih, jam 4 kata dia itu kan, jam 4 kurang. Oke, aku mau bangun, mau lari, dan aku udah cukup tidur waktu itu kan. Mas Juki pun akhirnya bangun, ya nggak mandi, nggak apa, cuman cuci muka begitu doang, pakai sepatu, terus keluar. Orang tuanya, keluarganya itu masih pada tidur semua. Mas Juki itu keluar, bawa kunci, ya dikunci pintu, dan dia pun mulai jogging. Jogging ke sana, keluar. Sepi banget hari ini, enak, nggak ada kehidupan, pikirnya si Mas Juki. Ke sana jalan, aku hari ini, aku mau coba lebih jauh lagi gitu. Muterlah ke situ, karena di pikirannya Mas Juki, dikiranya itu udah pagi, udah sekitar jam 4. Aslinya itu enggak. Jadi begini, Mas Juki itu matanya tuh kayak diseliwerin malam itu intinya. Dia ngelihat ke jam dinding, itu kan seolah-olah jam 4 pagi. Aslinya tuh bukan, masih jam 1:30 pagi. Ini kejadian aslinya gitu ya. Cuman mata dia itu seolah-olah ngelihatnya itu jam 4 pagi. Nah ini jam 1:30 pagi itu yang asli sebenarnya. Dia jogging ke sana, muter-muter lumayan cukup jauh, sampailah dia di titik yang boleh dibilang titik yang sepi. Ini ada rumah beberapa, tapi banyak petakan-petakan kebun juga yang membuat daerah itu tuh relatif lumayan cukup gelap. Karena memang ada lampu jalan, cuman kan lampu jalan di sampingnya pohon waru yang gede, akhirnya kan nggak nyorot sampai ke sisi sananya, ke sisi jalan, ketutupan lampunya, jadinya ya lebih gelap. Lari sendiri, udak-uduk, dia itu ngerasa ada sesuatu ini di samping, kata dia itu. Ya sesuatu di kebunan tersebut. Apa ya? Pagi-pagi ndak mungkin ada setan, bentar lagi juga adzan subuh. Mereka itu udah paling siap-siap mau pada pulang, pikir dia. Dia pun terus terus jogging. Dan kok ngikutin terus ya di sampingku ya. Jadi dia jalanan di jalanan kampung yang kasar itu. Di sebelahnya ini ada pagar-pagar bambu yang udah rusak, udah lapuk. Kebun warga gitu ya. Itu macam-macam di sana, pohonannya ada pohon jati, ada pohon bambu, ada pohon randu, pohon apa wis gitu, macam-macam.
gelap di situ. Cuman pikirnya Mas Juki karena udah pagi dan memang dia orang situ ya, dia nggak terlalu takut. Lah ini ngelewatin ke sana, kok ada yang ngikutin gitu ya? Apa sih? Dia belum berani ngelirik dari awal. Dia cuman merasa doang, tapi ya udah tahu ini tuh apaan, perasaanku bener atau enggak sih. Mas Juki pun nengok begini, slep, itu nggak ada hilang gitu. Oh, nggak ada apa-apa. Lanjut lagi ke sana, makin jauh, bukan belum sampai ujung. Ini sampai makin jauh, set, nengok, kok kayaknya gitu. Dia tuh sepintas melihat, tapi ini udah pagi, ngapain gitu, pikir dia itu seperti itu. Akhirnya udah lanjut lagi ke sana, menjelang ujung, dia tuh rencananya mau balik lagi. Nah, saat menjelang ujung itu tadi, sosok yang ngikutin Mas Juki itu berhenti, cep. Dan Mas Juki nyadari itu, dia pun ngelewatin, dia berhenti. Ditengok dong sama dia, dan itu jelas banget katanya. Putih berdiri begitu di situ. Itu astagfirullahaladzim, itu apa ya? Apa itu pocong atau bukan? Tapi kan ini udah pagi, pikir dia. Nggak mungkin itu bukan, paling karung kali ya, itu cuman perasaanku aja. Masih berusaha berpikiran positif, dan akhirnya dia pun putar balik begini, ngeliatin ke tempat semula yang tadi ada sosok putih berdiri mirip kayak sosok pocong itu. Sosok itu udah nggak ada di sana, udah nggak ada. Udahlah, aku jalan gitu kan, masih jogging. Nah, saat masih jogging, aku kok ngerasa kayak nggak sendiri ya gitu ya. Ada suara jelep, katanya begitu. Asem, ini jangan-jangan, pikirnya Mas Juki ya, ini jangan-jangan aku diikutin pocong lagi. Baru nengok begini, Mas Juki kan larinya tuh di pinggiran jalan ya. Si pocong itu jelep. Ini ngikutin, dan itu di sampingnya sih Mas Juki persis di sana. Lihat begini, itu kata Mas Juki, seremnya tuh lebih serem dari yang di film katanya itu. Dari pocong mumun gitu ya. Itu kata Mas Juki, itu nggak ada apa-apanya, kata ini yang asli itu kayak gitu, kata Mas Juki. Bosok. Jadi pocong itu tuh memang warnanya putih tapi kotor, dan di bagian mukanya itu nggak kelihatan, ketutup. Mukanya itu nggak hitam atau apa ya, mukanya itu ketutup. Mas Juki ngeliat begini, dia takut, pasti udah takut, lemes, kayak kesetrum katanya tuh begitu, saking kagetnya gitu, karena kayak kesetrum itu tadi. Sampai dia tuh mau melangkahkan kaki aja itu susah. Dia tuh cuma berdiri begitu, dan si pocong itu nggak kemana-mana, masih berdiri di sampingnya si Mas Juki begitu aja. Dan dia pun akhirnya setelah beberapa detik terpaku di situ, dia coba ngambil nafas, matanya mau merem itu nggak berani katanya. Kalau merem aku nggak ngerti kondisi si pocong itu di mana. Aku melek begini, di sini tuh masih ada setidaknya. Aku nenangin diri, kata Mas Juki, dan akhirnya aku bisa lari sekencang-kencangnya, bener-bener lari, udah bukan jogging lagi, kali ini lari, mau teriak tapi masih ingat malu gitu ya. Tuh lari, bener-bener lari sekencang. Si pocong itu tuh ngikutin, dap dengan ritme yang lebih cepat. Udah deket sama rumah, baru si Mas Juki teriak-teriak. Tolong ya gitu, minta tolong sama warga, tolong, ya nggak ada yang bangun. Bukan nggak ada yang bangun, tapi begini, mendengar Mas Juki teriak-teriak sambil lari, mungkin warga yang kalaupun yang ngedenger ya, itu tuh siapa sih yang tolong-tolongan malam-malam begini. Kan warga nggak langsung merespon, ada waktu. Itu dalam hatinya Mas Juki, sama aku minta tolong, nggak ada warga yang keluar, tolong. Sudah teriak-teriak kayak ya memang kayak orang kesetanan gitu ya. Dan akhirnya Mas Juki sampai di rumah. Dia tuh langsung buka, kan pintu itu dikunci ya, dibuka kretak-kretak itu, buka aja rasanya tuh susah banget. Begitu pintu kebuka, Mas Juki sempat nengok ke belakang, si pocong itu masih berdiri di sana. Langsung ditutup pintu, dia masuk ke dalam kamar. Keluar lagi, bangunin bapak sama ibunya. Wah bu, bangun. Wih, kenapa Juk? Malam-malam begini, kenapa, ada apa? Ada pocong, kata si Mas Juki. Di mana pocongnya? Kata bapak kan. Di mana pocongnya? Di depan rumah sana. Bapak ngeliat. Bapak ngeliat jam kan?
Waktu itu masih jam 2. Kamu pakai sepatu mau kemana? Kata si bapak. Terus kamu keringetan kayak gitu, kamu mau kemana, Juk? Aku habis jogging, Pak, katanya. Jogging? Kamu nggak ngeliat jam apa jam berapa sekarang gitu? Mas Juki ngeliatin, Pak. Kok jam 2, kata si Mas Juki ya? Kok jam 2, Pak? Ya orang sekarang masih jam 2. Aku di jamku kok jam 4 pagi, Pak. Jam 4 pagi apanya, orang sekarang masih jam 2. Mas Juki karena penasaran, dia pun ngecek dulu ke kamarnya. Masih jam 2, bener. Jadi dia tuh kayak salah lihat, matanya itu nggak tahu diapain gitu ya. Dia tuh salah lihat, ternyata masih jam 2 pagi. Ya laporan ke bapaknya. Berarti aku jogging itu malam-malam ya Pak ya, jam 1:30 tadi Pak. Ya nggak tahu kan kamu yang jalanin, kamu yang jogging. Emang kenapa katanya? Ketemu pocong di mana? Wah, Pak, aku jogging Pak. Itu sampai ke ujung sana Pak, yang deket sawah, kata si Mas Yuki. Lah, jauh juga, kata si bapak. Ya di situ kan gelap, Juk. Ya aku tak pikir udah pagi Pak. Kalau udah pagi kan ya setan nggak ada. Aku lagi jalan ke sana sendirian. Diikutin Pak, itu dari kebun. Tak pikir itu bukan begituan gitu. Aku salah lihat atau bagaimana. Giliran perjalanan pulang, dap di belakang itu apa sih? Ternyata apa Pak? Di sampingku Pak, itu sosok pocong, kata si Mas Yuki. Terus gimana, Juk? Yo aku lari Pak, lari masih dikejar. Itu tadi sampai depan itu di pinggir jalan di situ. Enggak masuk ke sini kan, Juk? Enggak Pak, cuma di pinggir jalan situ doang. Ya wis, kata si bapak. Lain kali jogging kata si bapak. Jogging itu jam 6 habis subuh atau bagaimana? Jam segini, jam 4 pagi. Nyari penyakit aja, kata si bapak. Oh Pak, kalau misal jam 6 banyak orang Pak, malu Pak. Lah malu-malu ngapain? Kamu mau ngapain? Jogging kayak gitu. Ya, Pak, biar badannya tuh lebih ini Pak. Ya orang juga udah pada tahu gitu kan, kamu jogging seperti itu. Daripada kamu jam 2 pagi lari-lari begitu, dikiranya orang gila, kata si bapak. Iya juga sih ya Pak ya gitu. Ya wis Pak, aku tidur lagi, kata si ini. Akhirnya Pak Mas Yuki pun masuk ke dalam kamar, sepatu dilepas gitu ya. Asem, ketawa sendiri akhirnya. Sumpah ini aku itu aneh gitu ya. Ini jam, perasaan tadi tak lihat itu udah jam 4 kurang. Kenapa sekarang baru jam 2 lewat gitu? Apa yang salah gitu? Sebulah aku tidur lagi lah, tidur. Hari ini aku nggak mau jogging, kata si Mas Juki. Akhirnya sudah, dia pun tidur lagi sampai pagi, nggak jogging, nggak apa gitu. Bangun itu jam 5, jam 5 males. Bapaknya, sana kalau mau jogging itu sekarang gitu, jangan enggak apa males Pak, tadi malam aku udah lebih dari jogging, aku udah lari gitu. Akhirnya sudah hari itu normal seperti biasa beraktivitas di kantor. Jam 12, jam 1 siang dapat pengumuman. Kita lagi ada masalah, kata atasannya. Kita lagi ada masalah dan ini teman-teman nanti minta tolong ya. Kita benerin dulu masalah ini. Kalau belum selesai jangan pulang dulu lah. Nah, divisinya Mas Juki itu termasuk yang kena itu. Akhirnya aduh ya wis lah, ndak apa-apa, sekali-kali gitu kan. Lembur sekali-kali ngumpul sama teman-teman itu sampai malam di kantor. Ya udah dinikmatin aja. Makanya si bos tadi bilang ke keluarga barangkali nungguin atau apa. Ya kemungkinan sih sekitar jam 9 malam atau paling malam itu jam 10 udah selesai, kata si bos. Ya mau gimana lagi, nggak bisa menolak. Akhirnya Mas Juki pun hari itu ya lembur, ngabarin orang tua lah gitu ya, ngabarin orang tua di rumah. SMS waktu itu, Pak Bu, aku pulangnya agak malam, lembur gitu. Akhirnya sudah. Nah ini singkat cerita, sore harinya ya mereka siap-siap lembur itu tadi ya. Ada yang ya beli makanan, cemilan atau apa. Sampai akhirnya Mas Yuki pun lembur. Saat lagi lembur tersebut, lumayan cukup banyak. Tidak semua karyawan, tapi lebih dari setengah yang ikut lembur malam itu di kantor. Ini lagi lembur sekitar jam 8:30, itu udah hampir selesai. Jadi lagi dicek, ini udah kelar atau belum gitu ya. Semuanya itu ngumpul di satu ruangan. Ayo kita cek bareng-bareng. Nah Mas Yuki kan dia bagian eksekutor. Nah ada atasannya lagi itu yang bikin laporan. Mas Yuki sambil ngedengerin itu, sambil
sambil ngelamun gitu ya, cuman ngedengerin doang. Ini bukan tugasku, tugasku tadi udah selesai, ini solidaritas aja sih sebenarnya, aku nemenin teman-teman ini gitu kan. Dia pun melamun waktu itu. Saat lagi ngelamun begini, ngeliatin proyektor layar ini, ada yang presentasi di depan. Si Mas Yuki cuman ngelamun ngeliatin begitu doang kan. Tiba-tiba di belakang yang lagi presentasi itu, Mas Yuki ngelihat itu adalah pocong yang kemarin yang ngejar-ngejar dia di sana. Kan dia kaget langsung gebrak meja. Brak. Bahkan sampai dia itu ke belakang, kesungkur kursi rodanya itu, kursi kantornya itu sampai ngejungkang gitu kan. Ya yang lain juga pada kaget. Juk, kenapa Juk? Oh, kayak gitu sih Mas Yukinya. Malu banget kata dia. Juk, kamu kenapa? Pocong, kata si Mas Yuki itu langsung begitu. Pocong di mana? Yang lain kan juga pada takut. Akhirnya, Juki di mana? Yang cewek-cewek juga takut. Juk, di mana Juk? Itu tadi di belakangnya Pak Narto, katanya Pak Narto itu yang lagi presentasi itu. Di belakangnya Pak Narto di situ. Itu pocong, kata si Mas Yuki. Nah, akhirnya ditenangin nih sama teman-temannya. Udah tenang. Hari itu pun dipercepat dan suasana itu udah ndak enak, kata si teman-temannya Mas Yuki. Asem ya Juk, aku juga ngerasain suasana yang agak lumayan cukup aneh. Selesailah itu sekitar jam 9, itu udah kelar semuanya. Siap-siap pulang, Mas Yuki udah dalam kondisi tenang gitu kan. Ya wis lah, pulang. Akhirnya pulang. Udah pulang, pikiran terus Mas Yuki itu. Kok aku ngeliat lagi di kantor ya? Ini pocong yang beda atau yang sama ya? Tapi kayaknya sama, mukanya tuh nggak kelihatan, jadi tutup kain semuanya. Mukanya nggak kelihatan, yang kemarin aku lihat juga mukanya nggak kelihatan. Jangan-jangan ini pocong yang sama lagi. Itu sepanjang perjalanan ya mikirin itu, dan mulai muncul ketakutan. Semoga ndak ada apa-apa, kata si Mas Yuki. Aku takut diikutin lagi saat waktu pulang. Ini udah jam 9, di kampung itu udah lumayan cukup sepi. Sudahlah, bismillah, kata si Mas Yuki. Akhirnya udah pulanglah dia dengan sepeda motornya, memasuki halaman rumahnya Mas Yuki yang lumayan cukup luas tanpa pagar. Masuk ke sana, lagi santai begini, nengok ke arah kanan, ke arah tanah kosong. Di situ ada pohon mangga di ujungnya gede. Areanya lumayan cukup gelap. Di samping pohon mangga itu ada yang berdiri, ada yang lagi mantau Mas Yuki. Itu adalah sosok pocong yang sama. Ya motornya langsung direm, langsung dilempar sama dia, langsung gebrak-gebrak pintu. Teriak-teriak ya tetangganya itu yang kebetulan mungkin lagi duduk di ruang tamu kan langsung keluar. Woi Juk, kenapa Juk? Bapaknya belum bukain pintu. Mas tolong, kata si Mas Yuki. Kenapa kamu, kenapa? Itu Mas di pohon mangga. Di pohon mangga apaan Juk? Itu ada pocong. Tetangganya ngelihat juga. Akhirnya apa? Dua-duanya sama-sama ketakutan. Masuk ke rumah si tetangganya itu. Masuk Juk, masuk sini. Akhirnya masuklah mereka. Nggak menawarkan si masuk. Si orang tadi balik lagi, Mas Yuki ikut masuk ke dalam rumah. Lah ini bapaknya Mas Yuki buka pintu, jegrek. Begitu dibuka, ini orang mana sih? Giliran nengok ke arah kiri, ke yang pohon mangga. Bapaknya Mas Yuki juga ngelihat itu ada pocong. Pocongnya itu ada, dan akhirnya ditutup lagi pintunya, jebrek. Dikunci sama bapaknya kan. Bapaknya itu masuk. Pak, kenapa Pak sampean takut? Ditanya sama ibunya. Ada pocong Bu gitu. Pocong berarti yang tadi gebrak-gebrak itu pocong. Udah kayaknya suaranya Juki, cuman nggak tahu Jukinya di mana. Tak buka nggak ada. Adanya pocong di mana Pak? Di pohon mangga, kata si bapaknya begitu. Lah Pak, kok serem kayak gitu. Nah akhirnya malam hari ini mungkin sekitar 1 jam. Bapak sama ibu itu udah mulai rebahan ya. Lagi di kamar di situ udah mau istirahat. Adiknya Mas Yuki juga udah pada tidur. Ini yang tetangganya Mas Yuki numpang dulu ngumpet di situ kan. Akhirnya apa? Minta dianterin, Mas, anterin aku Mas. Yuk, tapi liatin dulu masih ada atau enggak. Dilihatin lah di situ.
Dilongok begini di pohon mangga itu udah sepi, udah kosong, udah nggak ada siapa-siapa. Mas anterin Mas sampai depan rumah, Mas sampai aku dibukain pintu. Juk, terus nanti yang nganterin aku siapa, Juk? Ya sampean tak liatin, kalau udah ada bapak kan bertiga berarti. Ya wis lah kalau kayak gitu. Akhirnya dianterin, ini tetangganya juga sama-sama penakut, dianterin ke sana, ngetok-ngetok pintu, tek. Yo bapaknya nggak buka-buka, pak, nyampe dipanggil, baru bapaknya itu ke depan ke sana, dibukalah pintu tersebut. Kamu kemana sih, Juk? Tadi buka gedor-gedor pintu enggak? Iya pak, aku gedor-gedor pintu, cuman itu pak. Mas, sampean gimana Mas, pulang enggak itu? Ya aku mau pulang. Loh, kok bapak bingung kan, akhirnya diantar ke sana pulang. Mas Juki cerita, Pak, aku tadi ngeliat pocong Pak. Bapak juga ngeliat, kata si bapaknya. Bapak ngeliat Pak, iya Bapak juga ngeliat. Terus aku lari ke rumahnya Mas Toha di situ di samping sana. Ya aku di situ, pantesan tak bukain kok nggak ada orang, ini kemana? Itu akhirnya udah ditutuplah pintu tersebut. Si Mas Juki bersih-bersih gitu ya, siap-siap mau istirahat. Waktu itu pun diminta ditemenin sama bapaknya. Akhirnya ditemenin, nah udah selesai semua, bapak pun masuk kamar, Mas Yuki masuk kamar. Pintu depan itu ada yang ngetok, dek. 3 kali, itu ndak tahu sampai berapa. Dek, benda tumpul besar. Kalau bayangannya Mas Yuki itu kayak dipukulnya tuh pakai kepala, kayak di duk. Kayak seperti itu. Ya Mas Yuki bayangannya, pocongnya lagi ngetok pintu, dia tuh minta masuk, pikir dia takut, bukan main. Bapaknya pun dengar. Akhirnya apa, malam itu keluarganya Mas Juki, adik-adiknya itu juga dibangunin, tidur di kamar bapak, semua tidur di kamar bapak. Akhirnya mereka pun malam itu tidur di situ sampai beberapa hari, sekitar 3 hari. Dan alhamdulillah setelah 3 hari itu Mas Juki dibawa ke seorang ustadz. Nah, dibawa seorang ustadz, si ustadznya itu, "Loh, sampean mau ngaji apa Mas?" kata. "Oh Pak Ustadz, aku bukan mau ngaji, aku mau diobatin." "Kalau sakit bawa ke dokter," kata si Pak Ustadz. Gimana ya, sakitnya bukan kayak gitu Pak Ustadz." "Ya terus apa?" "Aku tuh gini." "Oh ya udah, cuma dikasih doa doang. Nih kamu baca doa," katanya begitu, "baca doa begini. Cuman gitu doang Pak Ustadz." "Ya iya, terus mau apa lagi?" katanya. Ya udah Pak Ustadz, akhirnya itu dilakuin sama Mas Juki. Dan alhamdulillah kata dia, berbekal doa itu doang ya Mas Juki nggak sendiri, nggak tahu artinya, gangguan itu tuh hilang. Nggak digangguin sama sosok pocong lagi. Ya di kantor Mas Juki terkenal gara-gara insiden itu. Di rumah di kampung pun jadi terkenal gara-gara pocong tersebut. Ya ini gara-gara jogging. Gara-gara jogging malam salah jam itu, Mas Juki harus mengalami serangkaian kejadian yang semacam ini. Itu aja satu cerita dari Mas Marzuki di Banyuwangi sana. Terima kasih banyak Mas Marzuki. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanan. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.